Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah menunggu mood atau semangat untuk beribadah. Jika hati sedang semangat, maka dia beribadah. Tetapi jika sedang malas, maka dia akan meninggalkan ibadah. Padahal dalam kenyataannya ibadah seringkali harus dipaksakan, terutama di bulan Ramadan. Manusia memiliki nafsu yang suka bermalas-malasan. Ini adalah tabiat dari manusia. Allah menciptakan manusia dengan nafsu, yang tentunya nafsu itu sering mengajak kepada kemalasan. Karena itu seseorang harus melawan dirinya sendiri agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah apa? Niscaya, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa hidayah sering datang setelah kesungguhan, setelah perjuangan. Ma'asyiral muslimin, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tentunya waktu yang terbaik untuk kita memaksa diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan ini kita masih malas untuk beribadah, lalu kapan lagi kita akan beribadah? Pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka, kata Rasulullah, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan jika dalam kondisi seperti ini kita masih saja malas, maka itu tandanya hati kita yang perlu untuk diperbaiki. Karena itu para ulama telah mengatakan, paksa dirimu untuk taat, nanti hatimu akan mengikuti. Awalnya mungkin berat, bangun untuk sholat, untuk sahur, membaca Al-Quran dipaksakan 1 juz sehari minimal. Kemudian bersedekah mungkin berat, terus dipaksakan. Datang duduk di majelis ilmu mungkin berat bagi sebagian kita. Tetapi jika terus dilakukan, dipaksakan, lama-lama hati pasti akan merasa nikmat dengan ibadah. Ibadah awalnya berat, tapi akhirnya menjadi nikmat. Banyak orang soleh mengatakan, dulu kami memaksa diri untuk sholat malam
untuk sholat tahajud selama bertahun-tahun. Kemudian kami merasakan kenikmatan sholat malam selama bertahun-tahun setelahnya. Jadi sekali saja meninggalkannya, maka akan ada yang kurang dalam hidupnya. Walaupun ibadah itu bukan wajib, hukumnya sunnah misalnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan ibadah sering datang setelah sabar melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana orang yang berolahraga, kita lihat, para atlet, para orang-orang pecinta olahraga. Awalnya mungkin berat, sekali olahraga badan sakit-sakit, capek. Tetapi setelah terbiasa justru terasa ringan badannya. Begitu juga dengan ibadah. Jangan sampai Ramadan kita lalui tanpa ada perubahan yang baik dalam hidup kita. Sangat rugi orang yang melewati Ramadan tetapi tidak berubah pribadinya, ibadahnya menjadi lebih baik. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfaralah. Kata Nabi, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita memaksa diri kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah. Tidak mesti banyak tetapi rutin. Kemudian memperbanyak sholat malam, memperbanyak istighfar, basahi lisan terus menerus dengan istighfar dan taubat. Kemudian memperbanyak doa agar diistiqomahkan. Jangan kita menunggu semangat datang, tetapi mulailah dulu beribadah. Nanti semangat itu akan datang mengikuti. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, jika kita mampu melatih diri kita untuk beribadah di bulan Ramadan, maka insya Allah kebiasaan itu akan terus terbawa setelah Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, dan mendapatkan ampunan di bulan yang mulia ini. Kita perbanyak doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba. Untuk apa? Untuk mengingatmu ya Allah. Tolong hamba ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Tolong hamba ya Allah untuk beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta